Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menunjukkan ya, cara membuat pestisida nabati ya. Kita mix dengan bahan metode jadam, yaitu nanti saya akan menggunakan JMS ini. JMS-nya untuk pelarutnya. Ini JMS pisang yang tempo hari saya buat, sempat saya posting juga. Ini nanti kita gunakan sebagai pelarutnya. Nah, ini bahan-bahannya bisa kita lihat di sini ya. Ini lengkuas. Lengkuasnya ini menggunakan 1 on atau 100 gram. Kemudian jahe. Ini tadi saya siapkan 50 gram. Kemudian kunyit ini kunyit kuning ya, ini 50 gram. Kemudian ada bawang putih, ini juga kurang lebih 50 gram. Lalu ini daun sirih ya, daun sirih 50 gram juga. Dan satu lagi ini daun kembang jepun ya, daun kembang jepun. Kalau Anda tidak punya daun kembang jepun nanti tidak usah pakai juga tidak apa-apa, tapi usahakan untuk yang lain tetap harus dipergunakan ya, karena ini pada dasarnya dia adalah insektisida nabati yang sangat kuat, yang cukup kuat ya. Dan dia mempunyai segmen yang berbeda dengan lengkuas. Untuk lengkuas sama jahe ini juga termasuk kategori insektisida. Ini juga insektisida. Yang ini termasuk untuk kunyit sama daun sirih itu termasuk kategori fungisida. Sementara lengkuas juga kategori fungisida. Jahe ini juga fungisida juga. Jadi ini mempunyai fungsi ganda. Untuk selanjutnya ini kebetulan ya, ini kebetulan saya punya ini. Ini adalah akar tuba. Akar tuba itu dikenal sebagai insektisida yang sangat ampuh. Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita haluskan dulu ya. Semua bahan ini kita haluskan dengan cara di blender. Untuk mempermudah maka perlu kita lakukan pengirisan dulu, kita iris kecil-kecil ya, agar mudah nanti untuk kita blender. Untuk selanjutnya ini tadi kan sudah kita potong kecil-kecil agar mudah di blender. Nah, ini kita sekarang menggunakan pelarut bukan air tapi merupakan JMS. Kebetulan ini JMS saya usianya kurang lebih sekitar 5 hari. Yang paling bagus usia sekitar 3 hari ya JMS-nya. Ini
saya mau mengambil dulu kurang lebih sekitar 1 liter. Nah ini kebetulan JMS pisang ini kurang lebih sekitar 1 liter sebagai pelarut. Nah ini sebegini kurang lebih 1 liter, karena ini isinya total dari wadah ini 1,3 liter. Jadi ini saya ambil dulu, kemudian saya pergunakan sebagai pelarut ya. Nanti sisanya kita tambahkan nanti. Ini kita tidak perlu kita saring dulu, langsung saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti penyaringannya nanti belakangan saja kalau sudah selesai kita blender. Nah sekarang kita blender dulu. Alhamdulillah ini proses pemblenderan sudah selesai. Kebetulan tadi ada sedikit kendala, kayaknya blendernya enggak mampu kalau semua, jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Nah ini karena wadahnya ini enggak cukup, ini saya ganti wadahnya pakai ini saja ya. Ini kita setelah kita blender kita jadikan satu di sini. Kita jadikan satu di sini ya. Ini yang menarik tadi begitu saya ambil JMS ya, ini masih murni JMS. Ini berada di dekat hasil blenderan yang tadi awalnya dikerubuti sama lalat, tapi sekarang lalatnya satu pun nggak ada yang mendekat. Nggak ada yang mendekat. Kalaupun ada cuma sekedar lewat aja, nggak berani mendekat ke sini gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikator. Nah ini lalatnya tadi ada yang lewat, nggak berani mendekat ke sini. Ini bisa menjadi salah satu indikator keampuhan dari pestisida nabati yang sedang saya buat ini. Nah ini JMS nya kita campurkan lagi. Nah ini tadi ada yang lewat lagi, tidak berani berhenti di sini. Ini kita masukkan ke dalam satu wadah ya. Lalu kita tunggu ya. Ini kita tunggu hingga kurang lebih sekitar 3 jam. Dan satu lagi saya peringatkan kepada Anda yang menonton video ini, jika nanti kita membuat yang seperti ini, hati-hati setelah melakukan, kita cuci tangan kita dengan sebersih mungkin. Karena apa? Karena ini kebetulan saya tadi kejadian tangan saya ini termasuk kategori kulit yang sensitif. Ini ketika kena getahnya daun kembang Jepun itu seringkali terjadi iritasi. Jadi kita harus ekstra hati-hati, setelah menggunakan harus kita bersihkan tangan kita ya. Meski demikian saya tetap membuatnya karena apa? Karena ini adalah hal yang baik. Nah, ini bersifat alami dan ampuh, murah, dan mudah juga membuatnya. Seperti ini saja, kemudian kita tutup ya. Kita biarkan dulu kurang lebih sekitar 3 jam. 3 jam sudah berlalu, saatnya kita lakukan penyaringan ya. Ini kita saring dulu. Yang kasar kita saring dulu, sebelumnya kita aduk dulu ya. Nah, kita aduk dulu supaya rata. Nanti habis ini kita saring, kita ambil yang ini cairannya saja. Ampasnya nanti bisa kita manfaatkan, misalnya kita campur dengan GLF umum atau GLF yang lain supaya bisa membantu memberikan ketahanan terhadap berbagai hama. Nah, kebetulan tempo hari kan sudah saya share untuk pembuatan GLF yang dimix dengan pestisida nabati, dan itu sangat membantu walaupun tidak signifikan ya. Nah itulah sebabnya saya ingin mencoba membuat secara terpisah.
Yang dulu JLF-nya kan untuk penyiraman ya, jadi untuk disiram, kemudian pada saat disiram itu nanti terserap oleh akar, dan ternyata cukup bagus untuk membantu mempertahankan ketahanan dari tanaman itu sendiri. Kutu-kutu sebagian udah tidak mau datang, tapi lalat sama belalang sama beberapa jenis kumbang kecil-kecil itu tetap aja datang. Nah, ini untuk itu saat ini saya membuat spesifik ya, nanti tujuan utama untuk spray ya, jadi kita lakukan penyepraian langsung ya, ke hama tersebut ya, ke daun, sehingga nanti daun kalau digigit dimakan sama ulat atau belalang, nanti belalangnya bisa langsung mati gitu. Nah, kalau diserap oleh akar mungkin karena dirubah formatnya ya, jadi hanya beberapa hama-hama yang ringan saja yang mampu diatasi sama pohonnya. Sementara yang lain seperti belalang atau ulat udah masih terus merajalela terus makan daunnya, menghabiskan batang-batang mudanya. Nah, inilah tujuan dari hal tersebut. Ini saatnya diperas. Dan jangan lupa ya, setelah melakukan pemerasan seperti ini, setelah diperas begini ya, kita harus cuci tangan sebersih mungkin ya, kalau perlu dengan air yang mengalir supaya bersih tangan kita dari efek pestisida nabati yang kita buat. Ini kebetulan saja saya memang nggak terlalu suka menggunakan sarung tangan. Harusnya kalau bisa menggunakan sarung tangan karet atau sarung tangan plastik lah, jadi biar tidak iritasi tangannya. Ini bisa dipastikan tangan saya nanti kalau sudah selesai ndak segera cuci tangan ya sampai bersih, waduh, bisa-bisa ini kayak kena luka bakar ini seluruh jari-jari saya ini. Ini sudah selesai ya. Kemudian larutan ini tadi ya kan sudah disaring ya dengan yang saringan yang sedikit lebih besar. Ini habis ini akan saya saring lagi dengan saringan yang lebih halus. Akan tetapi ini saya akan cuci tangan dulu, saya bersihkan dulu saringannya ini supaya sekalian ampasnya ini saya masukin ke JLF yang lain agar bisa bermanfaat lebih. Nah, ini tangan saya sudah bisa saya cuci. Terus ini kita lanjutkan ya, tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bagi yang baru menonton ya, menonton konten saya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar apa? Agar bisa mengikuti terus inovasi-inovasi yang saya lakukan. Oke, nah sekarang kita saring ya. Ini kita saring yang dengan saringan yang halus. Nah, begini. Mudah-mudahan saja nanti bisa jauh lebih aman. Jadi ke depan sprayer kita sudah enggak bermasalah bila kita lakukan penyemprotan. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita harapkan nantinya akan mudah dalam aplikasi. Sekarang kita masukin ke dalam botol.
kebetulan sudah saya siapkan botolnya ya. Kita masukin ke dalam botol dulu. Kayaknya ada kotorannya. Udah. Kita masukin ke dalam botol. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Jreng-jreng, ini sudah jadi. Dan bila sudah seperti ini ya, ini saran saya kita tunggu sampai dengan 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam Anda boleh menggunakannya. Berapa lama kita bisa menyimpan ini? Ini sementara pengetahuan saya masih baru sekitar 1 bulan. Hanya 1 bulan kita bisa menyimpannya. Setelah itu sudah ada penurunan kualitas. Maklum karena ini adalah organik, jadi semakin lama kadang akan terurai dan menjadi nutrisi. Ini bagusnya ini akan menjadi sumber nutrisi walaupun kita pakai untuk membasmi hama ya, tapi dia sesungguhnya adalah nutrisi juga. Karena apa? Karena berbahan dasar JMS ya. JMS pisang itu pun ada nutrisinya walaupun cuma sedikit. Kemudian material-material yang dibawa dari organik pestisida nabati seperti akar tuba, seperti daun sirih, lengkuas dan lain-lain, itu juga mengandung karbohidrat, mengandung banyak hal lah nanti yang bisa support ke nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Jadi kita membuat ini bisa menjadi 2 fungsi. Yang pertama membasmi hama, yang kedua adalah memberikan nutrisi. Cara aplikasi sekarang. Ini untuk aplikasinya kita menggunakan metode JMS. Metode JMS itu untuk spray ya. Menurut pengalaman saya itu perbandingan 1 dibanding 50 sampai dengan 1 dibanding 100. Nah ini untuk tutupnya saya lupa, belum saya kasih tahu. Jangan sampai seperti yang sebelumnya ada rekan yang akhirnya tutup botolnya meledak ya, membuat POC pisang. Nah ini sengaja saya belah ya. Saya iris pakai cutter ya tutupnya, dan membentuk si huruf X atau silang seperti ini. Ini dengan demikian kutu-kutu nggak bisa masuk, udara luar nggak bisa mempengaruhi ke dalam botol. Akan tetapi bila tumbuh gas dari dalam cairan ini, dia akan bisa keluar dengan sendirinya. Nah seperti ini kita tutup rapat, tapi tidak seperti pada JMS atau PSB ya. Ini harus kita tempatkan di tempat yang teduh atau sejuk, dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kita diamkan di tempat yang sejuk. Gitu. Mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.